حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita murajaah tadi tentang pembahasan yang kita ambil pada pertemuan yang lalu mengenai apa yang ditunjukkan oleh suatu perintah. Telah kita belajar dua hal penting dalam masalah ini, yang memang asal permasalahan ini saja sudah diperselisihkan di kalangan usuliyin. Jadi yang pertama, apakah perintah itu menunjukkan wajib pada asalnya? Ini yang pertama. Dan yang rajih, na'am, asal perintah menunjukkan wajib. Tidak boleh kita keluar dari penunjukan ini sampai datang qarinah-qarinah atau dalil-dalil yang memalingkan. Maka kalau datang suatu dalil itu dalam bentuk perintah, baik itu dengan fi'il amr atau isim fi'il amr atau masdar ya naib an fi'il amr atau fi'il mudhari' al-muqarin bilamil amr, ya, empat sighah ini, atau sighah-sighah yang menunjukkan perintah yang lain, ya, kapan saja datang dalam bentuk-bentuk tersebut yang dipahami darinya perintah, maka makna asalnya menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan. Ini hal yang pertama yang harus dipegang dengan baik. Dan ini pendapat yang rajih. Tidak usah kita pedulikan pendapat yang marjuh dalam masalah tersebut. Kemudian perkara yang kedua yang juga diperselisihkan di kalangan usuliyin, apakah suatu perintah menunjukkan bahwasanya perkara yang diperintahkan itu harus dilakukan sesegera mungkin? Yang rajih dalam masalah ini, na'am, ya, perintah menunjukkan tuntutan disegerakannya hal yang diperintahkan. Jadi harus disegerakan, ditunaikan. Inilah yang disebut dengan al-fawr. Ya, fawr. Yakni bersegera untuk melakukan suatu perkara yang diperintahkan, ya, seketika datang perintah. Jadi kapan datang perintah, berusaha sesegera mungkin. Sebagaimana telah kita lewati kemarin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, namanya berlomba-lomba ya berarti bersegera. Juga kemarahan Rasulullah kepada sebagian sahabat yang tidak bersegera untuk mencukur dan menyembelih kurban pada tahun Hudaybiyah. Kemudian dalil yang ketiga yang berupa penalaran, yakni bahwasanya ketika seorang bersegera menunaikan perintah ini lebih cepat untuk melepaskan diri dari tanggungan, lebih cepat untuk melepaskan diri dari tanggungan dan kewajiban. Karena kalau menunda-nunda ini banyak dampak negatif, akan bertumpuk-tumpuk kewajiban, akhirnya tidak mampu melaksanakan. Nah, ini dua perkara yang hendaknya dipegang sekarang, berhubungan dengan amar. Dan ini sangat penting. Seorang kalau memahami hal ini dengan baik, ya, nanti dalam masalah-masalah fiqhiyah ketika kita mendapati dalil, ya, baik itu perintah datang dengan fi'il amar atau yang lainnya, kita mampu untuk menghukumi, ya, apakah ini memiliki makna wajib atau tidak. Nah,
Ini hukum asalnya. Hukum asal perintah ini menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan dan menunjukkan hendaknya, menunjukkan tuntutan disegerakannya perkara yang diperintahkan. Maka jalankan hal ini. Kalau kita dapati suatu perintah, kok di sana ada para ulama yang mengatakan perintah ini tidak menunjukkan wajib, maka langsung kita berputar. Ya, pikiran kita berputar, apa yang menyebabkan kok dihukumi perintah ini bukan wajib? Padahal asal perintah itu wajib. Berarti di sana ada dalil yang memalingkan. Maka kita harus mencari atau bertanya minimal, apa yang memalingkan perintah ini dari wajib menuju ke mustahab misalnya. Dan ini banyak akan kita dapati dalam dalil-dalil dan pada permasalahan fikih. Misalnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci tangan setelah bangun tidur malam. Baik, ini perintah. Falyaghsil yadayhi salatan. Maka berusaha mencari apakah ada yang memalingkan dari perintah ini. Kalau tidak ada berarti wajib. Sebelum dia memasukkan tangannya ke bejana harus dicuci dulu 3 kali. Nah, dan seterusnya yang insyaallah ta'ala akan kita dapati banyak dalam pelajaran fikih. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yang juga penting, khanifillah, yang merupakan kelanjutan pembahasan kemarin. Kalau kemarin kita bahas hukum asal, yaitu perintah menunjukkan wajib dan menunjukkan tuntutan untuk disegerakan. Sekarang yang keluar dari hukum asal ini, Syekh mengatakan waqad yakhrujul amru 'anil wujubi wal fawriyah lidalilin yaqtadi dzalik. Qad ketika masuk pada fi'il mudhari' memiliki makna taqlil. Ya, kadang-kadang. Ya, terkadang perintah itu keluar ikhwanifillah dari wajib dan fauriyah. Yani perintah terkadang keluar dari hukum asalnya, yang asalnya menunjukkan wajib dan menunjukkan tuntutan untuk disegerakan, menuju ke perkara yang lain, dikarenakan ada dalil yang mengharuskan demikian. Fayakhruju 'anil wujubi ila ma'anin, maka perintah itu keluar dari wujub, dari penunjukan wajibnya perkara yang diperintahkan ke makna-makna yang lain. Minha diantaranya al-awwal an-nadb, keluar dari wajib menuju ke sunnah. Dan ini banyak penelitian. Kaqaulihi ta'ala wa asyhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kalian melakukan jual beli. Ini perintah. Berarti asal perintah ini apa ikhwanillah, yaitu wajibnya kalau berjual beli harus disaksikan. Dalam artian mencari saksi. Kita jual beli, pada semua bentuk jual beli minta ada saksinya. Ini asalnya dari ayat wa asyhidu idza tabayatum. Akan tapi ternyata perintah ini keluar dari makna asal, yaitu wajibnya perkara yang diperintahkan. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang lain. Syekh mengatakan fal amru bil ishhadi 'ala tabayu' lin nadb. Perintah untuk mempersaksikan, yaitu
mencari orang yang menjadi saksi jual beli tersebut. Berarti harus ada pihak ketiga, ada penjual, ada pembeli, ada saksi. Nah, perintah untuk mencari saksi ini akhwanillah, ketika seorang melakukan jual beli, ini menunjukkan an-nadab saja, perintah yang sifatnya sunnah, mustahab, tidak wajib. Apa sebabnya? Bidalilin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin wa lam yushhid. Dengan dalil bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kuda dari seorang A'rabi tanpa mempersaksikan jual beli tersebut kepada saksi. Ya, enggak mencari pihak ketiga sebagai saksi. Tapi di situ hanya ada Rasulullah dan penjual, yaitu A'rabi yang memiliki kuda. Hadisnya dalam As-Sahihul Musnad. Hal ini menunjukkan bahwasanya perintah dalam ayat ini tidak wajib. Kenapa? Karena kalau wajib tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan jual beli tanpa ada saksi. Tatkala Rasulullah melakukan jual beli tanpa ada saksi padanya, ikhwanillah, ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk mencari saksi ketika melakukan jual beli ini perintah yang sifatnya mustahab, yang sunnah. Dan memang suatu hal yang sulit, akhwanillah, berat. Setiap jual beli pada perkara yang kecil maupun besar membutuhkan saksi. Nah, ya, jadi perintah ini menunjukkan an-nadab, menunjukkan sunnahnya hal yang diperintahkan. Paham ini contohnya. Baik. Perkara yang berikutnya, terkadang perintah juga beralih ke makna ibahah. Yang dari hukum asal wajib, ya, beralih ke makna ibahah, yaitu dibolehkannya perkara yang diperintahkan. Ini lebih rendah lagi. Qala wa aktsaru ma yaqa'u dzalika idza warada ba'dal hadari aw jawaban lima yatawahhamu annahu mahdhur. Dan kebanyakannya perkara ini, yaitu perintah yang memiliki makna ibahah, ikhwanillah, itu banyaknya jatuh ketika perintah tersebut datang setelah larangan. Jadi ada perintah setelah dulunya ada pelarangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika perintah tersebut muncul sebagai jawaban terhadap suatu perkara yang dikira-kirakan dengan perkiraan yang keliru bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang dilarang. Nah, saya ulangi, suatu perintah qanifillah beralih dari hukum asalnya yang wajib menuju ibahah. Ini hukumnya rendah. Jadi asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Di sini ada perintah kok menunjukkan bolehnya saja. Ini kebanyakan ada ketika perintah datang setelah dulu adanya pelarangan. Nanti insya Allah dengan contoh akan semakin mudah. Ini yang pertama. Perintah datang setelah adanya larangan. Kemudian yang kedua, perintah datang sebagai suatu jawaban atas perkara yang disangka oleh kaum muslimin itu perkara terlarang. Maka ketika datang perintah, ini menunjukkan bolehnya perkara yang diperintahkan tadi, bukan yang dilarang. Maksudnya demikian. Ini salah persangkaan kalian. Persangkaan itu keliru. Perkara ini tidak dilarang, maka datang dalam bentuk perintah. Misaluhu, contohnya ba'dal hadri qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Perintah yang datang setelah adanya larangan. Contohnya apa, ikhwanillah? Yaitu
Perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah halal, yaitu telah keluar dari ihram, maka berburulah. Baik, fastadu ini perintah bukan? Perintah untuk berburu. Ya, kalau kalian sudah halal, yaitu melakukan tahallul dalam artian keluar dari ihram, maka berburulah. Fal amru bil istiyadi lil ibahah. Maka perintah untuk berburu ini menunjukkan bolehnya berburu, bukan menunjukkan wajib, karena enggak mungkin. Ya, berarti setelah halal harus berburu, tidak. Ini pemahaman yang salah. Kenapa kok perintah di sini tapi menunjukkan bolehnya perkara yang diperintahkan? Liwuqu'ihi ba'dal hadari. Karena jatuhnya perintah tersebut setelah adanya larangan. Al-mustafadi min qawlihi ta'ala ghayra muhillis sayyidi wa antum hurum. Baik, yaitu syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi orang-orang muhrim, yaitu orang-orang yang berihram. Tidak boleh melakukan perburuan ketika mereka ihram. Ya, wa antum hurum, yakni dalam keadaan kalian sedang ihram, tidak boleh untuk melakukan sayd, melakukan perburuan. Nah, berarti wa idza halaltum, setelah kalian halal maka berburulah, yakni boleh kalian berburu. Paham? Ketika ihram dilarang, ketika telah halal berburulah. Berarti perintah berburulah ini memiliki makna apa? Bolehnya berburu. Paham? Misalnya juga ikhwanillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dalam hadits Buraidah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Maka berziarahlah kalian. Ini bukan menunjukkan wajibnya, berarti wajib ziarah ini. Tidak. Karena perintah datang setelah apa? Setelah adanya larangan sebelumnya. Cuma di sana para usuliyun memberikan pembahasan yang lebih detail lagi, ikhwanillah, tentang perintah yang datang setelah adanya pelarangan. Apakah hanya menunjukkan makna ibahah atau menunjukkan makna lain? Yang rajih dalam masalah ini bahwasanya perintah yang jatuh setelah larangan ini menunjukkan kembalinya hukum perkara tersebut kepada asal sebelum dilarang. Kalau asal sebelum dilarang itu mubah, ya mubah. Kalau asal sebelum dilarang itu mustahab, ya mustahab. Adapun tadi fastadu ini asalnya memang mubah, jadi kembali ke hukum mubah. Tapi kalau contoh yang saya berikan tadi tentang ziarah kubur, asal sebelum dilarang itu adalah mustahab, maka kembali ke hukum mustahab. Jadi ziarah kubur berarti disunnahkan. Tapi kenapa? Rasulullah katakan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian ke negeri akhir. Nah, ini contoh untuk kondisi di mana perintah jatuh setelah larangan. Sekarang contoh kondisi yang kedua, wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahlur. Contoh perintah yang datang sebagai jawaban atas suatu perkara yang disangkakan bahwasanya perkara itu terlarang. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, if'al wa la haraj. Lakukanlah dan tidak ada dosa atas kalian. If'al ini fi'il amr. Kata if'al ini perintah, lakukanlah. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada' an taqdimi af'alil haji allati tuf'alu yawmal 'idi ba'daha 'ala ba'din.
Kenapa? Karena perintah ini jatuh sebagai jawaban dan atas pertanyaan orang-orang yang bertanya pada haji wada ikhwanifillah. Tentang apa? Tentang mendahulukan perbuatan-perbuatan haji, yaitu amalan-amalan haji yang dilakukan pada hari Id. Sebagiannya didahulukan atas sebagian yang lain. Rasulullah jawab, if'al wala haraj, lakukanlah, tidak ada dosa atas kalian. Naam. Namun perkataan if'al wala haraj ini ikhwanifillah tidak kemudian dipukul rata pada semua perkara yang dilakukan oleh manusia saat itu. Jadi semuanya boleh, tidak ada dosanya, tidak. Tapi sebatas apa-apa yang disebutkan dalam hadis. Ketika seorang bertanya, hukum didahulukannya mencukur sebelum yakni sebelum menyembelih kurban. Rasul mengatakan if'al wala haraj, lakukanlah, tidak mengapa. Menunjukkan apa? If'al ini perintah tapi menunjukkan bolehnya. Ya, niat maksudnya boleh. Ya, lakukan itu perkara yang boleh. Bukan berarti wajib. Datang lagi orang yang bertanya, ikhwanifillah, didahulukannya rami, yang melempar sebelum mencukur, atau melempar sebelum menyembelih. Nah, Rasulullah mengatakan if'al wala haraj. Yani ketiga ini antara ya menyembelih, mencukur, kemudian nahar, yang urut-urutannya ini ikhwanifillah terkumpul dalam kata radhaha. Urutan yang paling sunnah adalah radhaha, rami, dzabah, dan halaq. Ini amalan yang dilakukan pada hari Id bagi para jamaah haji. Baik, radhaha. Maka ketika halaq dilakukan sebelum rami, enggak apa-apa. Kemudian dzabah dilakukan sebelum halaq, enggak apa-apa. Rasul katakan if'al wala haraj. Baik. Jadi perintah if'al ini menunjukkan bolehnya hal yang diperintahkan. Kenapa? Karena datang sebagai jawaban atas suatu perkara yang dipahami terlarang. Nah, ini kita ambil dua dulu ikhwanifillah. Nah, dipahami dua dulu, yaitu bahwasanya terkadang perintah keluar dari hukum asalnya yang menunjukkan wajib menuju ke hukum yang lain. Kita ambil dua, yaitu yang pertama, terkadang keluar menuju makna nadab. Ini banyak ketika datang qarinah. Contohnya telah disebutkan tadi. Misalnya juga qanilillah idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ini perintah. Apabila kalian mendengar azan, maka katakanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin. Faqulu, perintah bukan ini Abdurrahman? Perintah. Berarti wajib. Ya, perintah asalnya wajib. Iya, kalau kita tidak mendapati dalil yang memalingkan dari hukum wajib ini, ya kita harus mengatakan wajib. Tapi ternyata di sana ada dalil yang memalingkannya menuju ke mustahab, yaitu perbuatan para sahabat radhiyallahu alaihim ketika Jumat. Ketika Jumat mereka ya masih berbicara-bicara dengan ya teman-teman duduknya di saat azan dikumandangkan. Baru ketika khatib berkhutbah mereka langsung semuanya diam. Menunjukkan ketika azan mereka masih berbicara.
Nah, ini dalil yang memaningkan bahwasanya perintah faqulu mithla ma yaqulul muadzin ini bukan perintah yang sifatnya wajib, tapi sifatnya mustahab. Sebab para sahabat dalam keadaan begitu banyak, ya, harusnya diingkari kalau itu perintahnya wajib, tapi ketika tidak ada pengingkaran menunjukkan hal itu mustahab. Ini contoh. Kemudian yang kedua, perintah terkadang beralih dari hukum asal wajib menuju ibahah. Dicontohkan oleh Syekh pada dua keadaan, diingat-ingat dengan contohnya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu